wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelas 9E ingin memperkenalkan diri. Saya Tia Rezefian Sution. Saya Putra Lefatul Maula. Saya Rani. Hayuni. Saya Judita. Dan sekian, terima kasih atas perkenalannya. Kami dari SMP 1 Gede Barang ingin meminta izin untuk mewawancarai stand komisi lele. Apa boleh? Boleh. Dengan Bapak siapa? Pak Boleh ada pertanyaan. Bagaimana caranya membudidayakan ikan lele? Cara membudidayakan ikan lele dari kecil sampai besar ya. Yang pertama di sini kita harus sediakan tempatnya ya. Jadi tempatnya itu ada tempat untuk fase pertama, ada fase kedua, dan fase ketiga. Di sini fase ketiga itu tahap panen ya. Untuk fase pertama itu untuk lele yang berumuran 1 sampai dengan 10 hari ya. Setelah 10 hari nanti kita pilah ya, dipilah-pilah, nanti yang besar-besar dipindahkan ke fase yang kedua, tapi yang ukurannya kecil tetap ditinggal ya. Jadi pindah ke kolam yang kedua. Kenapa nggak digabung? Kalau digabung nanti yang gendut-gendut ini makan yang kecil ya. Ya Tiara ya. Ya itu ya. Jadi di fase kedua itu nanti biasanya sekitar kalau anggap aja di fase pertama 100%, di fase kedua itu kurang lebih 80% ya. Jadi kolamnya semakin lebar di sini ya. Nah, nanti sekitar umur dari 11 hari sampai dengan umur kurang lebih 25 hari ya. Nah, itu di fase yang kedua ini ya. Biasanya fase kedua itu kolamnya itu lebih dari 1. Misalkan ada 3 kolam atau 4 kolam ya, karena nggak bisa istilahnya puluhan ribu atau jutaan ekor lele dalam satu kolam itu ya. Dipilah-pilah yang udah ukurannya besar-besar itu. Nah, nanti dari 4 kolam itu yang udah dipilah-pilah di fase kedua ini ya, dipilah-pilah lagi ya. Nah, dipilih-pilih lagi, nanti yang ukurannya lebih besar ya, yang rata semua ya, dipindahin ke fase yang ketiga ya, pindahin semua. Yang kecil-kecil nih ya, tetap bertahan di kolam yang fase yang kedua di sini ya. Nah, untuk kolam yang pertamanya dipilih-pilih lagi, biasanya seperti gede, naik ke fase yang kedua ya. Jadi nanti yang di fase yang pertama itu habis, naik ke fase yang kedua, fase yang keduanya naik ke fase yang ketiga, nanti tinggal yang fase yang ketiga itu siap panen di sini ya. Nah, kurang lebih sekitar 35 hari sampai 40 hari baru lele itu dipanen. Di fase ketiga itu panen semua ya, tapi sisanya yang kecil-kecil biasanya nunggu kita sampai 50 hari ya. Ya karena apa? Karena perebutan makanannya yang kalah itu. Nah, itu proses dari bibit sampai panen ya, kurang lebih 35 sampai 40 hari ya. Ada lagi? Apa jenis wadah budidaya yang digunakan? Nah, jenis wadah budidaya yang digunakan yaitu kolam permanen sama terpal ya. Coba kalau udah mau jadi nggak bisa kelihatan ya. Ya, kalau yang terpal itu kotak-kotak kecil yang permanen seperti ini nih. Ini bisa dipoto tuh. Coba dilihat nih, ini yang permanen ya. Nah, ini permanen gitu ya. Nah, di depan juga itu permanen, itu bisa dilihat dari mulai kecil-kecil ya. Itu ya. Pertanyaan apa, Pak? Siapa yang mau bertanya? Makanan untuk lele dari umur mulai H+1 sampai H panen ya, menjelang panen ya, itu berbeda-beda ya.
H+1 itu pakainya pelet yang berbentuk tepung ya. Ya, nah itu nanti kayak pelet yang lebih halus, kayak tebarkan, dia nanti cepat besar ya, sampai H-10 ya. Nanti setelah ini 10 hari, 11 hari ke sana, peletnya yang udah berbentuk bulat-bulat sedang ya. Ya, sampai umur ke ini 25 hari ke sana peletnya lebih besar lagi. Jadi ada berjenjang gitu ya. Dari mulai tepung ukuran kecil, sedang sampai ukuran besar itu ya. Dan untuk pakan tambahannya biasanya ini pakai semacam ampas tahu atau apa kayak gitu ya. Atau mediasi dari ini belatung ya. Mediasi dari proses pembuatan belatung ya. Ada itu. Ada lagi? Apa bahan alat yang Untuk ya bahannya ya kayak misalkan kolamnya ya. Nah terus lahannya harus ada, tempatnya itu ya. Nah terus di sini kayak misalkan kita pun harus tahu kalau punya ternak lele itu buangnya harus tahu kemana gitu. Jadi nggak asal buat-buat aja. Kalau kita punya ternak lele tapi nggak bisa buangnya, nantinya sama aja orang makan nggak bisa BAB ya. Bagaimana memilih bahan ini? Bahan yang baik itu nanti ada di situ ukuran proteinnya, kadar proteinnya atau apanya itu biasanya kita kerjasama dengan Balai Benih Ikan ya. Balai Benih Ikannya ada di Indramayu, nanti ngobrol. Ini bagusnya untuk protein ikan lele apa aja gitu. Ya, nanti yang bisa menentukan persentasenya sekian-sekian itu dari Balai Benih Ikan ya. Tuh ya. kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam membuat wadah budidaya ikan yang konsumsi? Nah, untuk tantangannya di sini dalam budidaya ikan konsumsi yang pertama adalah satu, persaingan harga ya. Persaingan harga karena banyaknya yang budidaya ikan lele biasanya saling menjatuhkan harga ya. Kita jual dengan harga misalnya 15.000, tapi ada yang jual lagi dengan harga cuma 12.000, otomatis lele kita nggak laku ya. Kalau bukan nggak laku tapi nunggu sampai mereka habis baru kita laku, atau kita diturunkan harganya sama ya. Nah, kenapa mereka bisa jual 12.000 sedangkan kita jualnya harus 15.000? Kalau kita jualnya 15.000 ya, nah baru ketemu ada untung. Sedangkan kalau mereka jual 12.000, kalau kita kapasitasnya sedikit ya, harganya nanti semakin mahal. Tapi kalau misalkan kolamnya dia lebih banyak ya, otomatis ya harganya lebih murah gitu ya, karena banyak sekali gitu ya. Jadi biasanya persaingan harganya dengan bandar besar ya. Ya, kita kalahnya. Dan kalau udah seperti itu, lebih baik kita jual langsung ke pasar. Kalau jual langsung ke pasar, harganya udah naik tinggi ya. Artinya harga di pasar sudah 20 ribuan. Itu ya. Itu yang pertama untuk kompetitor ya, persaingan dengan sesama lele. Yang kedua tingkat kematian. Kalau kita nggak bisa ngurusnya, yang namanya lele H+1 itu banyak matinya. Misalkan, udahlah saya mau ternak ikan lele punya kolam cemplungin aja nanti juga digede sendiri, nggak bisa. Karena di dunia sini, di alam liar ini ada yang namanya binatang-binatang pemakan ikan ya, seperti misalkan kodok, seperti misalkan ular atau belut atau dan lain sebagainya ya, usang apa itu. Lele kecil itu dimakanin habis, jadi tahu-tahu udah 30 hari bersiap panen nggak ada ikannya. Itu ya, jadi kalian harus bisa disekat atau dipagar lelenya tersebut supaya tidak kemasukan binatang-binatang buas ya itu. Nah, terus di sini selain itu untuk makanannya itu perlu dijaga ya, artinya perlu dijaga karena apa? Kalau kita salah ngasih makanan, ya pada asal dikasih makan aja nanti juga gemuk sendiri, nggak seperti itu ya. Kalau manusia makan telur dengan makan nasi lengko
bisa sama-sama gemuk ya. Kalau lele nggak bisa ya. Jadi kalau yang kadar proteinnya rendah dengan kadar yang proteinnya tinggi ya, itu beda nantinya, yang kelihatan kurus kecil, ada yang ini yang besar gitu ya, nah, seperti itu. Jadi benar-benar harus proteinnya tinggi seperti itu. Ada lagi? Vitamin atau obat yang diperlukan. Nah, vitamin atau obat untuk diperlukan untuk lele biasanya kita vitaminnya itu sementara ini aja ada dua ya. Yang pertama alami, yang kedua di sini yang pakai obat-obat di botol. Biasanya ada untuk lele yang sudah untuk berjaga-jaga itu mesti dikasih apa ya. Pada dasarnya ini bahannya sama. Tadinya kita beli botolan, tapi kalau sekarang ini kita udah nggak beli botolan, pakai bahan alami, yaitu pakai daun pepaya di blender sendiri ya. Nah, pakannya itu direndam udah kurang lebih 1-2 jam, terus dikasih makan lele. Tujuannya apa? Supaya vitaminnya bagus dan kolot makannya ya. Itu ya. Keuntungan berternak lele ya, itu cukup lumayan ya kalau misalkan kita difokuskan ya. Jadi jangan larak sana lirik sana dan sebagainya ya. Kalau misalkan fokus bidangnya di lele tersebut, difokuskan, insya Allah ada hasilnya lumayan besar ya. Cuma kalau misalkan udahlah setengah-setengah aja, hasilnya pun akan setengah lagi ya. Betul ya. Jadi angka matematiknya kalau misalkan modal sekitar ya misalkan 10 juta misalkan ya ini sih ya, atau modal 10 juta hampir 25 juta ya, ada 15 juta itu keuntungannya dalam tempo 4 bulan itu 4 bulan 40 hari itu kalau kita bisa ngelolanya. Tapi kalau kita nggak bisa ngelolanya ya paling untungnya ya paling sekitar 50%-an, atau bahkan asal balik modal aja udah alhamdulillah ya kalau kita nggak bisa ngurusnya. Karena apa? Binatang-binatang ya kayak di sini sekat-sekat kayak gini apa, suka ada ular besar, suka ada binatang gede atau apa masuk ke air kan udah dalam mereka pada pesta di dalam air kan banyak ya. Tuh ada lagi ya, karena motivasinya itu karena apa ya, udah nggak ada pilihan lagi. Mau ternaknya ternak ikan mas, airnya seperti ini, airnya rada asin di sini ya. Jadi kalau ikan mas kelihatannya kurang ini, mau ikan yang lain juga kurang bagus. Tapi kalau untuk lele itu tingkat kebertahanan hidupnya lebih bagus dibandingkan ikan yang lain ya, sehingga termotivasi untuk ternak lele dibanding ternak yang lain gitu ya. Terus selain itu keuntungannya juga lumayan besar, karena pada dasarnya bisa saja mengambil makanannya bukan dari makanan pabrikan ya, bisa dari limbah-limbah potong ayam ya. Kalau misalkan jeroan usus atau apa dikasih kan kalau udah besar ya, bisa seperti itu. Lagi Kapan memulai peternakannya Pak? sejak tahun 2016, tepatnya 17 Agustus ya, tahun 2016. Ada lagi? Iya, sama-sama. Jadi udah nggak ada wawancara lagi berarti ya. Jadi ini season kedua ini. Ya udah, makasih. Ya.